Standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Pertama, tentunya kita perlu mendownload dua hal. Pertama itu Linux base, yakni Ubuntu server, dan juga mendownload VirtualBox. Kalian bisa mendownloadnya lewat web atau Chrome. Setelah keduanya berhasil kalian download, lalu kita lanjut menginstalasi atau menyetingnya. Pertama, buka aplikasi VirtualBox, kemudian klik tombol New untuk membuat virtual machine baru. Setelah itu akan muncul jendela konfigurasi awal. Pada jendela yang muncul di bagian vmname, kita isi dengan Ethan Ubuntu 2 sebagai identitas virtual machine yang akan dibuat. Tapi kalian bisa menyesuaikan dengan apa yang ingin kalian buat saja. Kemudian pada bagian ISO image, klik other untuk mencari dan memasukkan file ISO Ubuntu yang sudah disiapkan. Setelah selesai, klik next. Kemudian kita akan buat password untuk akun Ubuntu yang digunakan nanti. Masukkan password pada kolom pertama, lalu konfirmasi password pada kolom di bawahnya. Nah, jangan lupa buat centang opsi install GUID edition ya, agar performa Ubuntu dalam VirtualBox lebih optimal. Lalu klik next dan melanjutkan. Selanjutnya akan muncul jendela spesifik virtual hardware. Di sini kita mengatur spesifikasi hardware virtual yang akan digunakan oleh Ubuntu. Nah, base memory yang kita pakai itu menjadi 4000 MB agar Ubuntu berjalan lebih lancar. Lalu disk size-nya diubah menjadi 30 GB sebagai kapasitas penyimpanan virtual. Setelah selesai, klik next. Selanjutnya, VirtualBox akan otomatis menjalankan Ubuntu dan memulai proses instalasi. Akan muncul jendela loading instalasi beserta jendela bertuliskan install yang menandakan proses konfigurasi dan verifikasi instalasi sedang berlangsung. Kita hanya perlu menunggu hingga seluruh proses ini selesai dan jendela tersebut akan menutup dengan sendirinya. Setelah proses instalasi itu selesai, tampilan akan kembali ke layar Ubuntu. Akan muncul tampilan icon user, klik icon tersebut lalu masukkan password yang kita buat sebelumnya. Untuk masuk ke dalam sistem Ubuntu, kita perlu masukkan password tersebut ya. Saat pertama kali masuk, akan muncul jendela yang meminta kita untuk menghubungkan akun internet. Pada tahap ini, klik skip beberapa kali hingga jendela tersebut hilang, karena pengaturan akun online tidak diperlukan dalam kebutuhan ini. Setelah Ubuntu berhasil dijalankan, selanjutnya masuk ke tahap pembuatan website dan menggunakan HTML. Pada tahap ini, kami menggunakan aplikasi Visual Studio Code sebagai text editor untuk menulis kode. Terlihat pada panel Explorer di Visual Studio Code ini, struktur file proyek yang dibuat terdiri dari folder image, yakni untuk menyimpan aset gambar, lalu ada file index.html sebagai file utama halaman web, lalu ada script.js untuk mengatur fungsi dan interaksi web, lalu ada style CSS untuk mengatur tampilan dan desain web, dan pada tab ini dibangun struktur navigasi utama. Dari website terdapat struktur navigasi yang berisi logo BSI dan menu seperti home, about, course, log, dan juga kontak. Dan dibuat juga hero section, yaitu bagian paling atas dan utama dari halaman website yang biasanya berisi judul, deskripsi singkat, dan tombol ajakan. Setelah file hero section selesai, kembali ke index.html untuk membuat bagian berikutnya, yaitu section 2 dengan ID main profile. Bagian ini berisi judul Our Flower Group Text dan deskripsi singkat. 3 kartu pembagi tugas menggunakan class source call yang masing-masing berisi nama dan deskripsi tugas dari Halimah, Raffi, dan Srianti. Hasilnya langsung terlihat di browser sebelah kiri. Section pembagian tugas sudah muncul di bawah hero section, meskipun tampilannya belum rapi karena CSS-nya belum ditulis.
Berpindah ke file CSS. Untuk mengatur tampilan section text, CSS yang ditulis mencakup raw, mengatur kartu-kartu agar tersusun horizontal menggunakan flexbox, lalu grid raw, mengatur layout foto anggota menggunakan CSS grid dengan 3 kolom, lalu professor raw, mengatur tampilan bagian dosen pembimbing, dan course call, mengatur tampilan setiap kartu tugas dengan background putih, border radius melengkung, padding, dan efek transisi saat di hover. Media query 3700 pixel, mengatur agar kartu-kartu tersusun vertikal saat dibuka di layar kecil. Setelah CSS disimpan, tampilan Our Sunflower Group Text langsung berubah menjadi rapi dengan 3 kartu yang tersusun berdampingan secara horizontal. Masing-masing menampilkan nama dan deskripsi tugas anggota kelompok dan tampilan yang bersih dan profesional. Berpindah ke file script.js. Untuk menulis kode JavaScript, kode yang ditulis sangat singkat namun penting, yaitu hanya terdiri dari 9 baris yang berfungsi untuk mengatur menu navigasi mobile. Terdiri dari show menu, yakni berfungsi untuk membuka menu navigasi saat tombol hamburger diklik, lalu hide menu, berfungsi untuk menutup menu navigasi saat tombol silang klik. Kembali ke file index.html untuk membuat bagian selanjutnya, yaitu section 3 dengan ID photo profile. Bagian ini berisi Our Sunflower Group Member beserta keterangan pemimpin atau ketua kelompok, yaitu Halimatus Sadia dengan NIM 15250992. 3 kartu foto anggota menggunakan kelas Campus Call yang masing-masing menampilkan foto profil beserta nama dan NIM dari Halimatus Sadia, Raffi Putra Syarifianto, dan Sriandianti. Namun pada tab ini tampilan di browser masih belum rapi karena CSS dan untuk section ini belum ditulis. Foto-foto belum tampil dengan baik, layout masih berantakan. Berpindah ke file style CSS. Untuk mengatur tampilan section member, CSS ditulis dengan bagian section tree. Ini mencakup kampus, mengatur lebar keseluruhan section menjadi 80% dan posisinya di tengah. Campus Cool, mengatur setiap kartu foto dengan border radius melengkung, margin dan overflow hidden agar foto tidak keluar dari batas kartu. Campus Core Image, mengatur foto agar memenuhi seluruh lebar kartu. Layer, mengatur lapisan overlay transparan di atas foto yang akan muncul saat di hover. Layer Hover, mengatur efek overlay berwarna merah gelap saat foto diarahkan ke kursor. Hasilnya, foto-foto anggota mulai tampil dengan rapih dan 3 kolom berdampingan. Setelah CSS selesai ditulis, tampilan Our Sunflower Group Member kini sudah sempurna. Terlihat juga penambahan CSS lainnya, yaitu layer H3 mengatur teks nama dan NIM yang muncul di atas foto saat di hover dengan warna putih, ukuran font 26, dan efek transisi opacity. Layer hover H3 mengatur agar teks nama dan NIM muncul dengan opacity penuh saat foto diarahkan ke kursor. Setelah section member selesai, selanjutnya ke file index.html untuk membuat section 4 dengan class facilities. Bagian ini berisi judul How to install Linux Ubuntu beserta deskripsi singkat. This is a tutorial how to install Linux Ubuntu step by step. Banyak kartu langkah instalasi menggunakan class facility cool yang masing-masing berisi a screenshot langkah, judul, step 1, 2, dan 3, sampai seterusnya, beserta penjelasan singkat di setiap langkah. Terlihat di browser sebelah kiri, konten section sudah mulai muncul namun tampilannya masih belum rapi karena tentunya CSS belum diterapkan. Nah, melanjutkan penulisan kode HTML untuk section 4, terlihat kode terus bertambah hingga mencapai 17 step sampai 18. Artinya, section tutorial instalasi ini memiliki banyak langkah yang cukup detail. Setiap langkah memiliki struktur yang sama, yaitu gambar screenshot, judul step, dan deskripsi singkat. Berpindah ke file CSS. Untuk mengatur tampilan section 4, CSS ditulis pada bagian section 4 ini mencakupi facilities, mengatur lebar section di 80% beserta posisinya itu di tengah dan padding atas 100.
Facility Cool mengatur setiap kartu langkah dengan lebar 31%, border radius melengkung, margin bawah, dan teks rata kiri. Facility Cool Image mengatur foto screenshot agar memenuhi lebar kartu dan border radius. Facility Cool P menghilangkan padding pada teks deskripsi. Lalu Facility Cool H3 mengatur judul step dengan margin atas 16 pixel dan margin bawah 15. Hasilnya terlihat. Section How to Install Ubuntu kini sudah tampil dengan rapi. Foto screenshot tersusun dengan grid dan setiap kartu langkah terlihat bersih dan terstruktur dengan baik. Masih di file index.html, maksudkan menyelesaikan sisa langkah-langkah di section 4 hingga step 18 dengan deskripsi terakhir. Enjoy your Linux Ubuntu on VirtualBox menandakan tutorial instalasi Ubuntu sudah selesai ditulis keseluruhan. Setelah itu langsung dilanjutkan membuat section 5 dengan kelas testimonial. Bagian ini berisi judul awal profesor beserta subjudul The Operating System Profesor, kartu profil dosen menggunakan kelas testimonial code yang berisi foto profil, deskripsi tugas, nama Ibu Sari Hartini, dan kode dosen dengan kelas prof code bertuliskan Profesor Code SHI. Berpindah ke file style CSS untuk mengatur tampilan section 5. CSS yang tulis mencakup testimonial mengatur lebar section 80%, posisi di tengah, padding 80 pixel dengan teks rata kanan. Testimonial code mengatur kartu profil dosen dengan flexbox, border radius, background putih, padding 25, dan efek pointer saat diarahkan kursor. Testimonial Cool Image mengatur foto profile dengan tinggi 40 pixel dan border radius 50% agar tampil berbentuk bulat. Testimonial Cool H3 mengatur nama dosen dengan margin atas 15 pixel. Testimonial Cool Profile mengatur warna teks kode dosen menjadi warna oranye khas website. Media Query 700 pixel mengatur margin foto agar tampil rapi di layar kecil. Selection 5 selesai, membuat dua section terakhir di index.html. Selection 6 dengan class CTA berisi judul What's Contact Us, tanda tanya, klik the button below, tombol Contact Us yang mengarah ke bawah, hashtag photo profile. Section 7 dengan class footer berisi judul About Us, teks penutup. Mungkin segitu saja web server project kita, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 4 icon media sosial menggunakan Bosicons, yaitu Facebook, Twitter, dan Instagram, dan YouTube dengan warna masing-masing. Teks Made by Sunflower Group. Di paling bawah berpindah ke style CSS untuk mengatur tampilan. Section 6 CSS yang ditulis mencakup titik CTA, mengatur background foto perpustakaan BSI dengan efek gradient gelap di atasnya, border radius, teks rata tengah, dan padding 100 px. Titik CTH A1 mengatur judul warna putih dengan margin bawah 40 pixel. Media Query 700 pixel mengatur ukuran judul menjadi 24 pixel di layar kecil. Hasilnya terlihat di browser. Selection Contact sudah tampil dengan background foto gelap dan tombol Contact Us di tengahnya. Setelah CSS diterapkan, tampilan website bagian bawah sudah lengkap. Terlihat selection contact dengan background gelap dan tombol Contact Us, serta di bawahnya sudah muncul bagian footer dengan teks About Us dan icon-icon media sosial. Menyelesaikan penulisan CSS untuk section 7, yaitu footer, CSS yang ditulis mencakup titik footer mengatur lebar 100% dan padding 30 pixel. Titik footer H4 mengatur judul About Us. Titik icons mengatur icon media sosial menggunakan flexbox agar tersusun horizontal di tengah. Titik links mengatur setiap icon berbentuk bulat dengan ukuran 34x34 pixel, border radius 50% dan warna background masing-masing platform.
Titik F Heart O mengatur warna icon hati menjadi orange.